Halo teman-teman, siapa di antara teman-teman semua yang masih bingung akan istilah-istilah mendasar seputar dunia lari? Yuk sama-sama kita bahas. Namun sebelumnya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua bahwasanya saya bukan seorang trainer. Jadi, apa yang saya sampaikan murni dari pengalaman pribadi saya dan juga teori yang saya pelajari. Ada berbagai macam istilah mendasar seputar dunia lari. Yuk sama-sama kita bahas, mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah pace. Pace sendiri merupakan kecepatan pelari per kilometer dalam satuan menit. Yang kedua adalah stride. Stride sendiri merupakan panjang pendeknya langkah seorang pelari. Sebagai contoh, ketika seorang pelari memiliki tinggi badan yang cukup tinggi, maka dia mampu menghasilkan stride jauh lebih panjang. Begitupun pula sebaliknya. Yang ketiga adalah cadence. Cadence merupakan banyaknya langkah putaran kaki dalam satuan menit. Semisal seorang pelari mampu menghasilkan 100 kali putaran kaki dalam 1 menit. Dan yang keempat adalah arm swing. Arm swing merupakan kondisi lengan pada saat kita sedang berlari. Dan yang kelima adalah heart rate. Heart rate sendiri merupakan denyut jantung dari seorang pelari. Dan yang keenam adalah VO2 max. VO2 max merupakan volume oksigen maksimal yang dapat ditampung paru-paru dalam satuan menit. Nah, itu tadi informasi mendasar seputar dunia lari. Selanjutnya kita mengarah pada saat penyelenggaraan lomba ataupun race. Kita bahas yang pertama, yakni bib. Bukan BIB ya pembacaannya, melainkan bib, yaitu alat yang diberikan penyelenggara lomba kepada peserta lomba untuk membedakan satu peserta dengan peserta yang lain. Jadi bib tersebut berupa nomor dada yang dipasang pada dada masing-masing peserta. Nah, yang kedua adalah pacer. Pacer sendiri merupakan orang yang memandu peserta lari mulai dari start sampai dengan garis finish. Jadi, bila peserta lari ingin mencapai personal best dari yang ia inginkan, maka dia harus mengikuti pacer yang berada di depannya. Biasanya penyelenggara perlombaan memasang beberapa pacer untuk mencapai dari personal best dari masing-masing peserta. Semisal dari lomba 5K diberikan pacer dengan tenggang waktu sebanyak 30 menit ataupun 45 menit. Selanjutnya untuk 10K ada yang 60 menit atau bahkan 70 menit, seperti itu. Yang ketiga adalah cut off time. Cut off time adalah batas waktu dalam perlombaan lari. Yang keempat adalah chip time. Chip time sendiri merupakan catatan waktu berlari dari pemulai start lomba sampai dengan garis finish. Selanjutnya yang kelima adalah do not finish. Jadi pelari nggak mampu menyelesaikan jalannya perlombaan lari. Itu disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin yang menjadi faktor vital dari kenapa seorang pelari tidak menyelesaikan pertandingan adalah cedera. Ketika berlari menempuh jarak yang cukup panjang, semisal HM atau full marathon, itu di tengah-tengah mengalami cedera, dia tidak mampu menyelesaikan jalannya lomba tersebut. Selanjutnya ada do not start, yaitu seorang pelari tidak dapat mengikuti jalannya pertandingan mulai dari awal. Itu disebabkan mungkin karena persiapan dari seorang pelari tersebut yang cukup padat,
sehingga ketika ingin memulai awal race dia mengalami cedera sehingga tidak dapat mengikuti jalannya perlombaan. Selanjutnya adalah PB atau personal best, yaitu catatan terbaik dari seorang pelari. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada kritik, masukan dan juga saran, bisa ditambahkan di kolom komentar. Tolong like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin bersemangat dalam membuat konten, dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar dunia lari. Kurang lebihnya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.